sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin kalian berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Cek mana pakaiannya yang rapi. Masukin bajunya. Yang laki-laki masukin bajunya, yang perempuan rapikan. Sudah siap semua? Di kanan kiri ada sampah apa enggak? Enggak ada? Nah, sekarang boleh duduk. Sekarang sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa pemimpinnya? Sipan? Ya, yuk. Doa, Sipan. Sebelum doa mulai. Sekarang ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Kalian harus semangat dalam belajar ya. Tidak boleh ada yang malas-malas belajar, malas-malas berangkat sekolah. Kalau misalnya sakit, itu harus membawa surat sakit dari dokter dan membawa surat izin. Apapun yang ingin kalian rencanakan ataupun kalian wujudkan, itu harus semangat dimulai dari belajar, dari bangun pagi, habis itu ibadah sholat, terus tak lupa juga harus minta restu orang tua dengan cara apa? Cium tangan. Oke. Kemarin kita telah belajar tentang ibadah haji dan kurban. Sekarang sebelum pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau bertanya dulu. Nah, di gambar ini apa ini sebenarnya? Gambar apa ini sebenarnya? Pemimpin yang merakyat. Ini adalah contoh, misalnya adalah pemimpin yang merakyat. Pemimpin itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Pemimpin itu apa? Nggak ada? Pemimpin itu adalah orang yang bisa menggerakkan individu atau kelompok untuk tujuan tertentu. Contoh tadi kayak Stephen. Stephen kan pemimpin kelas kan? Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa semua kan? Nah, jadi pemimpin itu adalah yang mampu menggerakkan individu ataupun kelompok dalam kelas ini untuk tujuan tertentu. Tujuannya apa tadi? Berdoa. Itu pemimpin di dalam kelas. Ada lagi namanya pemimpin di upacara. Semua anggota upacara mengikuti instruksi pemimpin upacara. Habis itu apa lagi pemimpin? Contohnya pemimpin apa? Kita lagi di mana sekarang? Pemimpin di kelas siapa? Pemimpin di kelas guru. Apapun yang dibicarakan oleh guru, kalian pasti nurut toh. Misalnya kata Bapak, Piki, jangan duduk di atas meja. Nurut gak Piki? Nurut kan? Itulah ciri-ciri pemimpin. Kalau bangsa Indonesia pemimpinnya siapa? Pak Prabowo itu sebagai apa? Presiden. Berarti presiden itu adalah pemimpin bangsa Indonesia. Nah, berbicara tentang pemimpin, yang kedua Bapak bertanya. Coba pemimpin itu harus mempunyai akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu apa? Ada yang bisa jawab? Kan ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Akhlak terpuji itu apa? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Akhlak terpuji itu, sekarang Bapak tanya, misalnya contohnya, menyapu akhlak terpuji nggak? Berbicara yang sopan terpuji nggak? Maling? Akhlak apa? Tercela kan? Jadi akhlak terpuji itu apa? Sesuatu yang baik, apalagi? Sikap yang baik, boleh. Apalagi? Akhlak terpuji itu apa?
Akhlak terpuji itu adalah suatu kegiatan ataupun sikap seseorang kalau dikerjakan itu mendapat pahala dan menyenangkan bagi orang lain. Contoh, misal Bapak senyum sama Padil. Padil, kira-kira kalau Bapak senyum, Padilnya marah apa enggak? Enggak. Malah senyum kan? Gitu kan? Sama kayak misalnya Jipara gitu kan. Misalnya kata si Stephen Jipara, sehat hari ini gitu. Senyum Stephennya, pasti kan Jipara juga, iya sehat Stephen gitu kan. Artinya kalau akhlak terpuji itu menyenangkan buat orang lain dan dapat pahala yang melakukannya. Misalnya Nabila nih pungut sampah, kelihatan sama Bu Eni, misalnya kesini, kata Bu Eni, bagus ya Jipara, bagus ya Nabila ya. Kan gitu kan? Nggak mungkin Nabila lagi mengutir sampah sama Bu Eni malah disepak, dipukul. Nggak boleh kan? Nggak mungkin kan? Nah, jadi pemimpin itu adalah apa tadi? Orang yang mampu menggerakkan seseorang atau kelompok untuk tujuan tertentu. Pemimpin itu ada banyak. Pemimpin di rumah kita siapa? Ayah atau bapak. Kalau kata bapaknya Piki, sekolah nggak Piki? Sekolah. Paham ya tentang pemimpin ya? Jadi pemimpin itu harus memiliki akhlak terpuji. Paham? Sekarang ada yang mau bertanya sebelum kita memasuki pembelajaran yang lebih dalam lagi. Ya, Stephen mau bertanya apa? Pak, ciri-ciri pemimpin yang baik bagaimana, Pak? Ciri-ciri pemimpin yang baik. Oke. Ada lagi mau bertanya? Pak. Ya, Jipara. Mau bertanya apa Jipara? Siapa pengganti Nabi Muhammad dalam memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat? Oh, pemimpin Nabi Muhammad ya, dalam memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Oke, sekarang karena pengganti Nabi Muhammad itu ada 4. Nabi Muhammad meninggal, digantikan yang pertama oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini memimpin umat Islam itu selama 2 tahun lebih, 2,5 tahun. Selanjutnya Abu Bakar sudah selesai, digantikan oleh Umar. Umar bin Khattab ini memimpin umat Islam menjadi khalifah selama 10 tahun. Yang ketiga digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini berkuasa selama 12 tahun. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib berkuasa sekitar 5,5 tahun. Nanti Bapak akan membagikan 4 kelompok. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, balik lagi. Sekarang sebelum memasuki pembelajaran, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus meyakini kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji gemar menolong sebagai bukti mengimani perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Selanjutnya, menumbuhkan sifat sabar dan percaya diri sebagai wujud meyakini kebenaran Khulafaur Rasyidin dengan baik. Yang keempat, menjelaskan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Yang kelima, menceritakan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Dan yang keenam, menemukan keteladanan dari Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sekarang tarik ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Abi Quhafah. Ia adalah sahabat Rasulullah yang paling dekat dan menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Oke, siapa
Beliau lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi dari suku Quraisy dan dikenal karena kejujuran, kedermawanan, serta keyakinannya yang kokoh kepada ajaran Islam. Gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah karena keyakinannya yang luar biasa terhadap kebenaran risalah Islam. Abu Bakar memimpin sebagai khalifah dari tahun 632 sampai 634 Masehi sekitar 2 tahun 3 bulan. Keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abu Bakar menunjukkan keyakinan yang kokoh, seperti ketika membela kebenaran Islam dalam menghadapi kaum murtad dan nabi palsu. Sebagai pemimpin tertinggi, beliau tetap hidup sederhana dan tidak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri. Abu Bakar adil dalam memutuskan perkara, termasuk tegas terhadap umat Islam yang menolak zakat. Beliau memahami pentingnya menyatukan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menginisiasi tindakan-tindakan yang strategis, seperti kodifikasi Al-Quran. Dari sosok Abu Bakar, kita belajar tentang ketegasan dalam mempertahankan kebenaran, tanggung jawab terhadap umat, dan sikap rendah hati meski memiliki kedudukan yang tinggi. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang bergelar Al-Faruq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang lahir sekitar tahun 586 Masehi di Mekah. Sebelum masuk Islam, Umar adalah tokoh Quraisy yang disegani karena keberanian dan ketegasannya. Setelah memeluk Islam, ia menjadi salah satu pendukung utama dakwah Rasulullah. Umar dikenal karena sifatnya yang adil, tegas, dan memiliki kepemimpinan yang visioner. Umar menjabat sebagai khalifah kedua dari tahun 634 hingga 644 Masehi. Keteladanan dari sosok Umar bin Khattab yaitu Umar dikenal sangat adil bahkan terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Ia menegakkan hukum tanpa membedakan status sosial. Meskipun memimpin wilayah yang luas, Umar hidup sederhana, memakai pakaian yang biasa, dan tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Umar memiliki visi jauh ke depan dalam mengatur pemerintahan dan memastikan stabilitas umat. Umar sering menyamar untuk melihat langsung kondisi rakyatnya dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Ia selalu tegas dalam membela kebenaran, termasuk dalam menghadapi tantangan besar seperti perlawanan dari musuh Islam. Dari sosok Umar, kita dapat belajar tentang pemimpin yang mengedepankan keadilan, pelayanan publik, dan pengabdian kepada Allah. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin, lahir pada tahun 576 Masehi di Mekah dari keluarga Bani Umayyah. Beliau adalah seorang pedagang kaya raya yang dikenal karena sifatnya yang pemalu, dermawan, dan penuh kasih sayang. Utsman merupakan salah satu sahabat pertama yang masuk Islam dan menantu Rasulullah SAW. Menikah dengan dua putri Nabi yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga beliau dijuluki Dzun Nurain yang artinya pemilik dua cahaya. Utsman memimpin kekhalifahan Islam selama 12 tahun yaitu pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Keteladanan dari sosok Utsman bin Affan antara lain, Utsman dikenal sering menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti membiayai perang dan membeli sumur untuk kepentingan umat. Saat menghadapi pemberontakan dan fitnah, Utsman memilih bersabar dan menghindari pertumpahan darah di kalangan umat Islam. Utsman menjalankan kepemimpinannya dengan niat tulus untuk kemaslahatan umat. Beliau selalu memimpin dengan sikap lembut, tanpa mengutamakan kekerasan. Kodifikasi Mushaf menunjukkan kecintaan dan perhatian besar beliau terhadap keutuhan ajaran Islam. Dari sosok Utsman mengajarkan teladan kepada kita sebagai pemimpin yang mengutamakan kebaikan umat dan menyerahkan segalanya kepada Allah dengan penuh kesabaran. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dalam Khulafaur Rasyidin, lahir pada tahun 601 Masehi di Mekah. Beliau adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW, menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Ali dikenal karena kecerdasannya, keberaniannya, dan kedalamannya dalam ilmu agama. Sejak kecil, beliau hidup bersama Rasulullah dan menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Ali adalah sosok yang teguh dalam memegang prinsip kebenaran, ahli dalam bidang hukum, dan dikenal sebagai pemimpin yang pemberani. Ali memimpin umat Islam selama 5 tahun yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Keteladanan dari sosok Ali bin Abi Thalib yaitu Ali adalah seorang pejuang yang gigih di medan perang dan selalu membela kebenaran. Meskipun harus menghadapi tantangan besar, Ali dikenal sebagai sumber kebijaksanaan di mana banyak ucapan dan pendapatnya yang menjadi rujukan dalam hukum dan filsafat Islam. Di tengah perpecahan umat,
Ali tetap teguh menjaga prinsip keadilan dan kebenaran. Ali memimpin tanpa memihak kelompok tertentu dan selalu berupaya menegakkan hukum sesuai syariat. Meski menjadi pemimpin, Ali hidup dalam kesederhanaan dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Keteladanan dari sosok Ali adalah seorang pemimpin yang mencintai keadilan, berani dalam menghadapi tantangan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran meski di tengah fitnah dan perpecahan. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyaksikan video yang Bapak putar barusan, kalian akan membuat proyek namanya mind mapping. Nah, nanti Bapak akan membagikan kalian karton satu persatu. Setiap kelompok membuat mind mapping sesuai dengan tokoh Khulafaur Rasyidin. Jadi kelompok 1 membuat tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Utsman, dan tentang Ali. Nanti kalian akan membuat seperti ini di karton. Nah, misal di sini tulisannya Abu Bakar As-Siddiq. Tulis di sininya lahir di Mekah tahun apa? Sifatnya apa? Lama menjabat sebagai pemimpin khalifah berapa? Itu ya, dibuat semenarik mungkin. Boleh dengan benda-benda langit, boleh dengan bunga-bunga atau buah-buahan, boleh. Terserah yang kalian mau. Paham ya? Paham ya? Oke. Anak-anak, ini ada 4 karton. Bapak akan bagikan. Ingat tadi tugasnya. Kelompok 1 tentang Abu Bakar, kelompok 2 Umar, kelompok 3 Utsman, dan kelompok 4 adalah Ali bin Abi Thalib. Catat poin-poin yang pentingnya saja yang tadi sudah kalian saksikan di video. Paham ya? Oke. Tuh. Kelompok 2. Ya. Dapat pakai. Nah, sekarang dibuka. Biar cepat biar efektif. Ada yang menggambar, ada yang menulis, ada yang mewarnai. Ya, buat semenarik mungkin. Paham ya? Oke, kerjakan. Yang bawa spidol warna siapa? Nih. Yang hitam. Ada yang nulis, ada yang mewarnai, ada yang nulis tentang poin-poin itu. Ayo semuanya kerja. Ayo. Tulisannya yang besar-besar. Gambar apa itu, Tan? Gambar tentang Abu Bakar. Enggak, itu kamu gambar apa itu? Matahari. Oh, matahari. Itu gambar apa itu? Apa? Matahari. Oh, matahari itu.
Oh, bunga matahari. Kasih warna semenarik mungkin. Tulisannya yang besar-besar. Karena dia nabrak. Anak-anak. Oke, sekarang saatnya kalian perwakilan tiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil karyanya masing-masing. Ayo. Dari siapa kelompoknya? Kelompok 4, boleh. Ayo. Iya, juga kenapa teman-temannya? Majuan, jangan kena ini nanti. Majuan lah ke sini. Nah, yang lain mana yang ke depan? Ayo. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 599 Masehi di Mekah. Sepupu dan menantu Rasulullah SAW, mendapatkan gelar karamallahu wajhah karena tidak suka melihat hal-hal yang buruk. Menjadi khalifah pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW ketika ada ancaman pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Sangat gemar mempelajari dan mengajarkan ilmu. Keteladanan yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kesungguhan dalam menuntut ilmu. 2. Akhlak yang baik. 3. Berani berjuang di jalan Allah SWT. 4. Peduli terhadap kaum du'afa. 5. Bijaksana dalam menanggapi masalah. Sudah? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang kelompok siapa? Kelompok 1, maju. Kelompok 1, awas. Nah, sabar. Nah, sabar. Perhatikan semuanya yang lainnya. Ayo, sekarang kelompok 1. Abu Bakar As-Siddiq, nama asli Abdullah bin Abi Quhafah, sahabat yang paling setia kepada Rasulullah SAW.
Lahir di Mekah tahun 573 Masehi. Bergelar Asidik yang berarti membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Menjadi khalifah pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, jasa-jasa Abu Bakar saat menjadi khalifah: 1. Menyatukan umat Islam. 2. Memerangi orang-orang murtad. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kehidupan sehari-hari: 1. Cinta kepada Nabi Muhammad. 2. Tulus dan teguh dalam berdakwah. 3. Gemar melakukan kebaikan. 4. Pengorbanan di jalan Allah SWT. 5. Tawadu dan sederhana. Sudah? Kasih tepuk tangan untuk nomor 1. Sudah. Ismail bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Pedagang kaya raya yang dikenal karena sifatnya yang sangat dermawan untuk agama Islam. Bergelar Husnul Ain artinya memiliki 2 cahaya. Sahabat yang termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Menjadi khalifah pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Memiliki akhlak mulia, antara lain dermawan, sederhana, dan terhormat. Keteladanan yang dapat kita ambil dari dalam kehidupan sehari-hari: memiliki sifat yang lembut dan pemalu, dermawan, jujur, tegas dalam pemimpin, tutur kata dan yang sopan. Sudah, kasih tepuk tangan nomor 4. Jadi Bapak akan memberikan sebuah kesimpulan bahwasannya tentang sosok Abu Bakar itu kita belajar tentang apa? Nabil, tentang orang yang jujur, pemimpin yang lemah lembut, adalah sahabat Nabi yang paling setia. Ya, kalau dari sosok Umar bin Khattab apa? Sosok Umar bin Khattab itu adalah sosok yang teladan untuk sikap paling berani. Kalau Utsman bin Affan, sikap teladannya apa? Orang yang dermawan. Jadi kalian harus saling membantu kepada yang membutuhkan. Kalau dari Ali bin Abi Thalib, sosok teladannya adalah gemar menuntut ilmu. Mungkin hanya sekian yang dapat Bapak sampaikan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup, sama-sama marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.